kedepannya bagi saya sebagai petani ataupun pengepul itu punya pendapat, oh berarti ke depan khususnya petani karet akan semakin maju dan akan meningkat penghasilannya. Dampaknya ya agak terbantunya mungkin dari harga kita agak naik gitu kan. Mungkin si petani pun semangat untuk deres. Yang terutama yang kita siapkan itu yang mutunya bagus, yang agak kering. Minimal kalau dari petani basah harus kita tiriskan dulu. Kalau untuk layaknya aja yang untuk supaya kita, masalahnya ini banyak ininya juga ya kendalanya. Mungkin kalau kita ambil dari petani itu kan mungkin basah. Kalau terlalu lama kita turun di sini mungkin kita bisa kena rugi juga karena susut. Mungkin ya sekitar 2 hari, 3 hari lah. Ya alhamdulillah dengan adanya PUPR ini kita untuk sementara ini agak ya merasa terbantu lah gitu. Dan saya harapan kami semua untuk PUPR ini bisa bantu syukur-syukur seterusnya agar petani karet kita terangkat gitu kan, entah dari petaninya entah dari pengepulnya. Ya kadang-kadang mereka karena harganya murah itu kan agak sungkan, karena kalau ngederes itu kan minimal subuh kita berangkat ke kebun itu. Jadi masih mending kerja yang lain karena untuk ngederes itu kan nggak sesuai dengan penjualan. Nah dengan adanya PUPR ini mereka pun mungkin agak semangat lagi karena mengingat harga kan. Syukur-syukur bisa terus merangkak naik. Jadi semua juga kayak petani ke pengepul ini juga kita ada harapan kita juga bisa bantu petani juga. Ya itu kalau untuk dihitung dengan jumlah orangnya kita nggak tahu, tapi dengan adanya PUPR ini kita agak meningkat. Yang biasanya 1 hari itu paling dapat 2-3 ton, mungkin sekarang bisa 5 ton. Ya inilah contohnya ini, yang lagi kita timbang ini baru kemarin kan. Gelondongan lah seperti ini. Jadi ada orang datang mau beli, ya iya, cocok harga, ya iya. Indonesia merupakan salah satu negara produsen karet alam terbesar di dunia. Setiap tahunnya, produksi karet alam di Indonesia mencapai 3,2 juta ton dan 0,6 juta ton. Yang diantaranya dimanfaatkan untuk industri dalam negeri, sementara 2,4 juta ton lainnya diekspor ke mancanegara. Namun, akibat menurunnya kondisi ekonomi dunia, permintaan ekspor karet alam dalam negeri menurun cukup signifikan, sehingga harga karet alam jatuh dan membuat para petani karet merugi. Bahkan, pada tahun 2019, harga komoditi karet nasional sempat menyentuh Rp5.000 per kilogram. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan nasional pemanfaatan karet alam oleh berbagai sektor, termasuk salah satunya pemanfaatan karet alam dalam pembangunan infrastruktur PUPR agar harga karet kembali membaik. Saat ini, pengolahan karet alam dari petani sedang digenjot oleh pemerintah, khususnya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lewat Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai bahan campuran aspal untuk jalan nasional. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menginstruksikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menggunakan aspal yang dicampur dengan karet agar diperluas sebagai langkah menyerap komoditi karet domestik. Balai Lampung di tahun anggaran 2020 ini mendapat alokasi dana 8 miliar untuk pembelian bokar. Realisasi bokar di Balai Lampung ini sampai saat ini kurang lebih mencapai 95%,
yaitu sekitar sebesar 643,97 ton. Hal ini tuh merupakan hasil kerja keras semua pihak dan sehingga alokasi belanja karet dan target yang ditugaskan kepada Balai Lampung bisa tercapai 100%. Nah, karet yang kita beli dari petani ini kemudian dibawa ke pabrik untuk dilakukan pengolahan menjadi SIR 20 atau kadar karet kering, yang nantinya SIR 20 ini akan diolah lagi menjadi aspal karet. Di awal pandemi harga karet ini berkisaran sekitar Rp5.000 per kilo. Tetapi setelah dilakukan pembelian oleh Kementerian PUPR secara nasional, harga karet ini meningkat menjadi sekitar Rp10.000 per kilonya. Harga ini juga tergantung dari tafsiran dari harga PTPN dan permintaan dari pasar. Sehingga kenaikan harga yang cukup signifikan sekitar 100% ini merupakan pencapaian positif dari harga karet di pasar nasional di tengah pemulihan ekonomi bangsa akibat pandemik ini. Itu relatif itu, Mbak. Relatif. Memang kalau memang batangnya yang baik, itu memang keluar karetnya itu agak lumayan deres. Itu rata-rata sekali nyadap itu kisaran 2 on lah. Tapi kalau yang batangnya yang mutu gitu loh. Gitu masalahnya kan rata-rata bisa satu mangkok itu, kadang-kadang lebih gitu loh. Kan gitu. Itu kalau rata-rata ini yang saya alami tapi loh, itu yang saya alami itu aku nderes itu kisaran 200 batang. Itu kalau sekali nderes itu ya alhamdulillah kalau pas musim tapi itu sampai 15 kilo. Kan gitu, 15 kilo satu deresan, bukan satu hari ya. Yang penting kan namanya kita nderes, yang penting kulit kan luka. Kan gitu, itu masalah karet ataupun getah itu tetap ngalir, kan gitu. Tapi kalau cara kita kerja itu nggak hemat sama kulit, itu ya paling 1 tahun ataupun 2 tahun ya habis. Waduh ya sementara belum tahu kebenarannya, cuman informasinya sudah nyambung. Tapi pernah dengar gitu lewat TV apa itu loh, kan gitu. Kalau nggak salah Pak Jokowi apa ya yang pernah menyampaikan kalau nggak salah gitu loh. Tapi kan ya namanya kita orang pedalaman ya, kan gitu. Masalah kebenarannya kan nggak ngerti gitu loh. Jadi cara kita merawat seolah-olah agak ngambang gitu, bener apa enggak kan gitu loh. Kalau karet itu bisa untuk campuran apa itu jalan layak aspal ya, gitu kan belum ngerti persisnya. Itu informasi awal itu memang sudah ada perubahan ya. Perubahan, oh berarti karet ini bisa untuk campuran aspal gitulah. Gitu aja lah maksud saya lah. Awal mulanya kan nggak ngerti toh. Setelah ngerti itu sedikit banyaknya sudah punya ketingkatan pola pikir kita. Oh berarti ini nggak cuman untuk bikin apa ya ban-ban kendaraan gitu loh. Ya insya Allah kedepannya itu petani karet semakin cemerlang, ada ketingkatan sih. Masalahnya itu produknya bukan cuma satu aja kan gitu loh. Untuk proses daripada pembelian bokar ini yang kita lakukan adalah koordinasi dengan PTPN 7. Di mana PTPN 7 dalam rangka pengadaan bokar ini kami mendapatkan kelompok tani. Dari kelompok tani tersebut, kami cari posisi di daerah-daerah sentra adanya bokar. Untuk penentuan harga, kami tetap mengacu daripada harga yang diterbitkan oleh Direksi PTPN 7. Jadi pada periode tertentu, harga tersebut ditinjau kembali untuk posisi harga. Mereka mengharapkan pembelian karet ini dapat dilakukan secara lanjut sehingga harga yang mereka dapatkan dalam harga yang kewajaran gitu.
bahan olah karet yang bagus menurut aturan yang ada di PTPN 7, khususnya di unit Rejosari dan Pematang Kiwah ini adalah bahan baku olah karet yang bebas dari kontaminan. Kontaminan itu sendiri berupa dari plastik, tatal, tanah maupun pasir. Untuk langkah-langkah proses untuk menjadi SIR 20, pertama kali kita dari mulai penerimaan bahan baku olah karet, di situ kita melakukan penyortiran dan pengambilan sampel untuk penentuan kadar karet kering atau K3. Nah, setelah proses pengambilan kita olah di pengolahan basah untuk awal ke proses tahap selanjutnya, itu proses pengeringan awal, yaitu dijemur di pre-drying. Setelah dari proses pengeringan awal atau dari pre-drying, remahan krep kita turunkan, baru kita membuat menjadi remahan yang kecil-kecil. Setelah itu kita proses ke dalam dryer atau pengeringan selanjutnya. Setelah keluar dari proses dryer, kita melakukan pengepresan yang dicetak menjadi bel, dalam bentuk bel, yang baru selanjutnya kita masukkan ke dalam proses packing atau pengepakan. Pengerjaan sendiri kita membutuhkan waktu paling cepat itu 15 hari mulai dari awal kita menerima sampai kepada kita menjadi SIR 20, karena kita umur krep mulai dari terima itu diolah menjadi krep itu kita jemur selama 14 hari minimal. Kendala sendiri yang banyak terjadi mungkin dari proses penerimaan ya, itu karena banyak masih petani yang belum sadar akan kualitas bokar yang sesuai spek yang kita inginkan. Nah, untuk menanggulangi permasalahan kontaminan, kita melakukan penyortiran, tahap penyortiran. Jadi yang bahan olah karet yang tidak sesuai spek akan kita sortir, terus kita kembalikan ke pemiliknya atau ke petani. Awal mulanya kami adalah distributor aspal dari Pertamina semenjak tahun 2000. Kemudian kami berkembang, kami berusaha untuk memberikan aspal-aspal yang lebih, ini distribusinya aspal biasa, aspal PEN 6070. Kemudian kami berkembang, kami mengolah aspal sendiri, menjadikan aspal modifikasi itu mulai 2004. Kemudian berkembang lagi di tahun 2017 kami memproduksi aspal, basicnya adalah karet. Karetnya ini dimulai dari karet latex. Perbedaan yang dulu sama yang sekarang, kalau yang dulu menggunakan karet sintetis, kalau yang sekarang menggunakan karet alam. Dari sumbernya sendiri karet ada dua, ada yang cair yaitu latex, ada yang padat. Kalau yang cair berupa latex, kami hanya memblending ya, mencampur aspal PEN 6070 dengan karet alam berupa latex, dengan mencampur dengan suhu tertentu, kemudian jangka waktu yang sekian, kurang lebih sekian 4-6 jam, kemudian kita bisa jadikan itu menjadi aspal karet. Kemudian yang padat, karena yang padat ini relatif lebih sulit di blending atau dicampur, makanya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah dari karet sendiri berupa bokar atau SIR, nanti diubah dulu menjadi kompon. Dengan kompon itu ada berbagai tambahan aditif yang bisa memastikan atau menjadikan karet ini agak lebih lama. Kami masih mengembangkan dari yang tadi yang berupa SIR atau dari bokar menjadi kompon, dan itu masih ada proses. Kami berusaha untuk menjadikan karet alam ini bisa untuk menyaingi lah, atau mungkin mempunyai sama kualitasnya dengan karet aspal karet sintetis. Pertama, sebelum kita mulai formulasi, kita ambil sampel aspalnya dari aspal Pertamina, kita cek dulu propertinya.
Misalkan perbedanya itu pen, TRB, mungkin viskositas. Kemudian kalau udah ketemu, kita ambil kurang lebih 500 gram untuk formulasi kita. Terus kita panasi dengan temperatur 140 sampai 160 derajat. Kemudian mesin kita nyalain, kita mixing, tunggu berapa saat. Kemudian kalau sudah temperatur sudah tercapai dengan suhu tersebut, karet yang udah ditimbang itu kadarnya sekian persen akan kita masukkan. Ini adalah contoh aspal yang udah di blending dengan karet. Hasilnya seperti ini. Yang melatar belakangnya adalah semenjak 2011 sampai 2019 itu harga produk karet ya utamanya bokar itu menurun sekitar 64%. Jadi petani-petani kita terutama yang tinggal di desa-desa itu mengalami kesulitan ekonomi dengan harga karet yang terus menurun. Nah, 2019 itu akhirnya ya pemerintah dalam hal ini Pak Menteri kita itu mencanangkan program untuk membeli produk karet rakyat berupa bokar. Nah, di 2020 ini juga program itu berlangsung. Tahun ini itu ada 120 miliar. Kalau di Sumatera 9 provinsi, dari Aceh sampai ke Lampung, kecuali Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Nah, sementara di Kalimantan ada 4 provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Secara target dari 120 miliar tersebut itu sekitar 11.000 ton bokar ya, bahan olahan karet. Nah, kalau mau diproduksi menjadi SIR 20 itu jadinya sekitar 5,5.000 ton. Ya, karena instruksinya itu beli ke petani ya, tentu yang dibeli itu bokar, bahan olahan karet rakyat. Nah, bokar ini ada yang cair padat, kita beli yang padat. Cuma untuk digunakan untuk jadi aspal karet, bokar ini harus diolah dulu. Jadi SIR 20. Nah, dari SIR 20 inilah maka diolah menjadi aspal karet gitu ya. Nah, pengolahannya itu jadi kenapa kita pilih jadi aspal karet? Prinsipnya ya, karet itu kan lebih keras dari aspal. Sehingga kalau ditambahkan 7% saja ke dalam aspal, kekerasan dan kekuatan aspal itu untuk menerima beban itu meningkat. Karena aspal menjadi lebih keras. Tapi tidak cuma lebih keras, karet ini lebih elastis dari aspal. Sehingga kalau ditambahkan ke dalam aspal, aspal menjadi lebih elastis. Kalau ditekan dia balik lagi, lebih tahan lagi terhadap beban, tapi juga terhadap retak juga lebih tahan. Jadi dari SIR tadi itu dibuat ditambah bahan kimia dulu, jadi bahan kompon. Nah, dari kompon baru dimasukkan ke dalam aspal, jadi aspal karet dengan kekuatan yang lebih tinggi dari aspal biasa.